warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Seperti yang kalian telah pelajari sebelumnya, Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap. Serangan demi serangan yang mereka lakukan mulai dari daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Hingga akhirnya mereka bisa menundukkan Belanda di Jawa yang kaya sumber daya manusia. Tahukah kalian bagaimana cara Jepang mengontrol Indonesia yang begitu luas? Seperti Hindia yang memiliki pemerintahan terpusat, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahan masing-masing. Daerah Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Lingkungan ke-25 dengan pusat di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat Lingkungan ke-16 berpusat di Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur. Lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut Kaimun. Menurut Kurosawa 2016, kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di masing-masing wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda. Bagaimanakah sambutan bangsa Indonesia terhadap masuknya Jepang? Masyarakat Indonesia ternyata memiliki reaksi yang beragam terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Sebagian dari mereka menyambut dengan kegembiraan kedatangan Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda. Namun ada pula yang menaruhi curiga terhadap motivasi Jepang datang ke Indonesia. Sikap bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya keragaman masyarakat kita. Selain itu, perbedaan sikap ini juga terkait dengan pendekatan dan propaganda Jepang yang dilakukan di masing-masing wilayah. Penjajahan Jepang diinginkan saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan. Hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer Belanda maupun penduduk setempat. Kan sebagian penduduk dan kaum nasionalis di Makassar memberikan penyambutan meriah kepada tentara Jepang. Hal ini terjadi karena sebelumnya Perang Asia Timur Raya berlangsung. Jepang sudah mendekati penduduk setempat dan kaum nasionalis di sana dan meyakinkan bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang ke Enerkan, masyarakat lokal di sana juga menyambut dengan baik karena adanya anggapan bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda. Pada awal kedatangan, tentara Jepang berperilaku dan bersikap baik, misalnya dengan cara membagi-bagikan bahan makanan seperti gula pasir, susu, sabun, dan lain-lainnya. Pihak Jepang juga selalu mempropagandakan Nippon Indonesia sama-sama. Dari segi pemerintahan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan dari sistem kolonial Belanda selain mengubah namanya menjadi istilah Jepang dan mengganti pejabat Eropa dengan orang Jepang. Sebagai contoh, Ken Karikan, asisten presiden, dan Buken Karikan, kontroler setingkat bupati. Pejabat-pejabat lokal yang dipakai di masa Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya seperti kepala distrik yang disebut Suko. Bendera merah putih diizinkan berkibar bersama dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Dalam urusan agama, pihak Jepang tidak melakukan pembatasan, bahkan orang-orang Jepang yang seagama dengan penduduk lokal didatangkan seperti Haji Umar Faisal Islam, Pendeta Miyahira Protestan, dan Aloysius Ogihara Katolik. Situasi berubah pada tahun 1943 saat Jepang mulai membangun bunker pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga secara paksa untuk pertahanan. Situasi berubah pada tahun 1943 saat Jepang mulai membangun bunker
Pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengarahan tenaga secara paksa untuk membangun pertahanan, menanam kapas, dan pengerjaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan tentara Jepang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kebutuhan pakaian juga sangat sulit dipenuhi sehingga masyarakat lokal menutup badan dengan menggunakan kulit kayu. Banyak perempuan yang diculik dan menjadikan korban pelampiasan nafsu tentara Jepang. Propaganda. Jepang melancarkan berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Berbagai propaganda dilancarkan melalui media, surat kabar, majalah, poster, sandiwara, film, siaran radio, hingga pengeras suara yang dipasang di desa-desa. Jepang berusaha menunjukkan dirinya sebagai saudara tua, membantu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman Belanda. Selain itu, Jepang juga melancarkan propaganda dengan menyebut dirinya sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Saat sudah semakin terdesak dalam perang, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar bangsa kita mau terus membantu.